Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tadi sudah berani nyanyi ya. Jadi nyanyi minta Tuhan mengubah kita. Jikalau saudara sudah berani nyanyi, konsekuen dong. Betul enggak? Harus konsekuen lah. Betul enggak? Nah, kalau konsekuen ya ngalami. Lah ya toh? Lah cuma ngubah cuma konsekuen tapi di sini tapi tidak mau ngalami. Lah buat apa? Ngalami. Dan Yesus paling senang kalau orang itu benar-benar mau ngalami. Itu paling senang Yesus. Sebab apa? Kerap kali saya katakan saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah mengalami secara pribadi dengan Yesus. Itu Kristen. Kalau saudara tidak ngalami, saya meragukan kekristenan Anda. Kenapa? Yesus berkata kok, itu firman loh, bukan saya loh. Yesus berkata, apa gunanya engkau berteriak kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Jadi tidak ada gunanya. Jangan saudara kira, wah, pokoknya kalau aku sudah manggil nama Yesus, sip, siapa bilang. Makanya Yusuf Proni berkata begini pada waktu retreat sama saya di Selat Bintana. Kalau seorang biasa, dia bilang, bisa masuk surga, malaikatnya itu sorak-sorak. Seluruh isi surga toh. Tetapi kalau pendeta yang masuk surga, soraknya itu 7 kali lipat. Loh, lalu ada yang tanya, ya pantes toh Pak, wong pendeta kok kan kerjanya keras. Yusuf Proni bilang, enggak soalnya karena kerjanya keras, karena pendeta itu susah masuk surga. Jadi kalau bisa masuk, tepuknya itu 7 kali. Kenapa? Luar biasa. Lalu saya ngomong gini, saya di belakang, saya bilang, amin. Untung aku enggak pendeta, aku bilang. Lalu dia bilang, kurang ajar. Kamu pendeta toh? Saya bilang, ya, saya penginjil loh. Sebab apa saudara? Sebab seorang pendeta itu dia memberitakan firman, dia harus dituntut. Betul enggak? Sebab berani ngomong, kalau tidak mengalami risikonya ada setan yang ngawasi terus. Loh, saudara ini tahu enggak? Saudara ini sadar enggak kalau ada setan terus buntuti kamu? Loh, kamu ini enggak sadar kalau ada setan terus buntuti kamu? Hah? Loh, payah kamu ini. Pantesan hati orang Kristen ini tidak pernah siap-siap. Lah iya toh. Karena apa? Karena saudara tidak sadar. Alkitab yang ngomong bukan saya. Loh, coba baca di dalam suratnya Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6, 7 dan 8. Coba ini jadi relax ya ini ya, relax loh ini. Ini sarjana-sarjana itu relax saja. Sebabnya terlalu tegang nanti ini sudah terlalu tegang. Sarjana-sarjana itu otaknya paling banyak dipakai. Jadi relax ini. Jadi saya kalau persekutuan sama sarjana-sarjana relax saja. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah. Loh, saudara ini sadar pada? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling Anda. Loh, keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat
Loh, ditelennya. Kamu tahu nggak kalau kamu ini diawasi terus, awas, bawa keluar ya dari jalannya Tuhan. Plok. Nah, jadi saudara itu tahu bahwa kamu ini diawasi terus? Nggak tahu dah? Tahu. Kalau tahu mestinya nggak senang berbuat dosa dah. Betul nggak? Loh, tapi kenyataan saudara ini seneng nggak? Setiap hari berbuat dosa apa enggak? Siapa yang berani bilang enggak? Ayo ngawur ya dah. Paling enggak dosa enggak, matanya dosa enggak? Hah? Pikirannya dosa enggak? Saudara tahu bahwa kita kerap kali setiap saat itu mudah jatuh. Dan kita harus sadar. Maka Yesus berkata, berjaga dan berdoa, sadar. Supaya apa? Supaya kalau kamu sudah mulai keluar, kamu berkata, ampun Tuhan. Nah, setannya belum nuntut Tuhan, kamu sudah bilang, ampun Tuhan. Setannya datang, Allah, anakmu mana? Sudah minta ampun, no. Bubar, sudah disetip. Saudara, itu caranya, saudara tahu. Maka dari itu kehidupan kekristenan ini, saudara, kita harus benar-benar alami secara pribadi. Kita tadi nyanyi, ubahkan aku, dia ubahkan aku menjadi sama dengan gambar Yesus. Lah, Allah menjelma menjadi manusia, jadi kamu harusnya sama dengan manusia Yesus toh. Nah, ini loh saudara, saya paling setuju nyanyian itu. Kenapa? Karena kalau saudara belajar kepada seseorang, saudara akan nyontoh orang itu. Ya dah. Contohnya seorang anak bayi yang diasuh oleh susternya. Bapaknya diem, ndak pernah buka mulut, mamai diem, susternya cerewet. Kira-kira anaknya bakal diem atau cerewet? Cerewet. Sampai 5 tahun terus dijak pesta ambek mamai, nguceh terus. Lalu teman-temannya bilang, loh ini anaknya siapa? Anakku. Loh lah kamu diem, bapaknya diem, kok anakmu kayak gini cerewet? Ini anaknya siapa? Apa enggak salah ngambil di rumah sakit? Lalu susternya bilang apa? Bilang susternya cerewet toh. Betul enggak? Hah? Lah kamu ini diasuh siapa? Kamu diasuh siapa? Hah? Loh, kamu anak Yesus enggak? Hah? Anak Yesus. Tapi watakmu kayak siapa? Kayak Yesus enggak? Belum toh? Belum toh, jujur, belum toh? Belum toh? Nah, jadi sementara ini yang ngasuh kamu siapa? Loh kok tak tanyai kok ketawa kamu? Yang ngasuh kamu siapa? Ayo jujur coba, siapa yang ngasuh kamu? Saudara tahu? Yang ngasuh kamu ini adalah hikmat duniawi. Betul enggak? Ilmu pengetahuan, kepandaian, lalu segala filsafat dunia ini yang kita pelajari, itu yang mengasuh kita akhirnya menjadi kita seperti mereka, tidak seperti Yesus. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus kembali, kita harus mengalami brainwashing, dicuci kembali untuk kembali sama dengan Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara tidak mau, saudara tidak bisa. Bagaimana caranya? Nah ini saudara, seseorang yang dicuci otaknya harus didrill terus, dengar. Makanya saya katakan, baca Alkitab, karena ini firman daripada Yesus. Jikalau engkau mendengar, dan kalau baca Alkitab, ngomong, supaya telingamu dengar, dan kamu akan mengalami perubahan. Tapi memang orang pintar itu susah, saudara. Yesus berkata apa? Orang kaya susah masuk surga, termasuk orang
Sebab apa? Tak bukti sekarang. Jangan kira kalau Yesus berkata orang kaya susah masuk surga itu tidak termasuk orang pinter. Itu justru orang pinter-pinter. Contohnya apa? Orang yang kaya itu yang datang kepada Yesus. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Itu orang salah satu ketua. Artinya dia pemimpin daripada bangsa Yahudi. Kalau orang itu jadi pemimpin, pasti pintar. Sebabnya apa? Saudara kerap kali bilang apa sama anak-anakmu? Nak, jadi pintar supaya nanti kaya, betul enggak? Hah? Nah, satu. Kedua, orang yang kaya pasti pintar ngakali. Betul enggak? Jujur, betul enggak? Hah? Loh, kalau enggak pinter, enggak ada yang diakali. Nah, kalau enggak ada yang diakali, enggak bisa cepat kaya. Halo. Jujur, saudara. Sekarang yang menderita di dalam Indonesia ini, yang pinter atau yang bodoh? Yang bodoh tak? Nah, coba. Gaji pemerintah itu, gaji menteri, gaji anu itu berapa toh? Tapi kok bisa kaya? Lah dia iso dadi menteri kok karena pintar. Lho betul lah. Lalu pintar, akale banyak. Lalu liku-likune ya banyak. Lah, termasuk kamu toh? Lho betul enggak? Ada dokter, lho dokter coba. Dokter itu pintar enggak? Nah, kalau dia umpamanya terlalu polos, lalu dia bilang, aku ini pinter tapi kong sudah jadi Kristen, jadi polos. Kamu punya duit berapa? Bayarem sak sukamu. Kira-kira bakal dokter ini bakal keri. Loh, dokternya ya tidak mau. Yesus berkata apa? Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus hati loh. Jadi jangan lalu kamu sudah jadi dokter, sudah jadi dokter, sudah Kristen, lalu nggak cerdik. Waduh, kiri, miskin. Kenapa? Yesus sudah berkata, aku datang memberikan hidup berkelimpahan. Kalau kelimpahan itu kaya enggak? Kaya, jadi harus pintar. Kalau enggak pintar, miskin kowe, payah. Loh, saudara tahu, makanya itu Yesus berkata apa? Orang kaya susah masuk surga, termasuk orang pintar. Karena orang pintar itu selalu dikuasai oleh akalnya, saudara tahu. Maka dari itu kita harus berubah. Kita harus pakai kepandaian ini, tetapi tulus di hadapan hadirat Allah. Ini loh saudara. Dan kita harus belajar seperti kesaksian tadi, coba saudara perhatiin. Seandainya dia tadi sudah pengalaman melayani, tidak bakal langsung orangnya sembuh. Percaya enggak? Sebab apa? Dia bilang, oh biasa loh, yang melakukan itu kamu apa Tuhan? Karena apa? Karena kita sudah pinter, lalu oh biasa loh mencuri kemuliaan Allah. Malah Allah tak mau melihatkan mujizatnya. Tapi karena dia merasa, Tuhan aku tidak punya apa-apa, ini nanti piye Tuhan? Loh, justru Alkitab digenapi. Saudara tahu. Makanya Petrus berkata apa? Rendahkanlah hatimu, jangan rendah diri. Rendah diri ku sombong. Rendah hati yang Yesus berkata. Karena Yesus berkata apa? Di dalam Matius 11. Makanya saya katakan kepada saudara, baca Alkitab. Tapi sarjana ini kalau suruh baca Alkitab susah. Waktunya no time. Waduh, susah. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah 29, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku. Loh, Alkitab yang ngomong bukan saya. Saudara tidak boleh belajar dari orang hamba Tuhan, tapi belajar dari Yesus. Mengapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara tahu, kita harus belajar dari Yesus. Dan pada malam hari ini kita benar-benar mau belajar. Kita mau belajar dari Yesus pribadi. Coba kita perhatikan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu adalah seorang Farisi. Rasul Paulus itu adalah seorang cendekiawan. Dan dia belajar dengan Gamaliel. Gamaliel itu guru yang top di Israel. Kira-kira kalau ada satu orang yang top, paling pinter, paling jago, guru paling hebat seluruh Indonesia, kira-kira kalau belajar sama dia, les sama dia, bayarnya mahal enggak? Hah? Kira-kira yang bisa bayar siapa? Hah? Orang kaya, betul enggak? Paulus kaya. Karena apa? Dia berguru dengan Gamaliel. Dia jenius. Makanya pada waktu dia melihat Stefanus dianiaya, dilempari batu, dia bilang, ini cocok, ini cocok. Kenapa? Karena pengikut Yesus tidak sama dengan Taurat. Mengapa? Karena Paulus belajar Alkitab menurut filsafat dan menurut akalnya manusia. Maka pada waktu Yesus sudah ada di dalam dunia, Paulus sudah ada. Dan dia tidak bisa percaya kepada Yesus. Tapi mengapa? Setelah dia mau membunuh orang Kristen ke Damsyik, dia diubahkan Yesus. Karena apa? Ketemu Yesus. Saudara tahu? Setelah dia ketemu Yesus, setelah dia mendengar suaranya, baru dia berkata, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Dan pada waktu dia kena sinar, matanya menjadi buta, dan dia masuk ke dalam kota, dan dia berdoa puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Seorang hamba Tuhan Ananias datang kepada dia, saudaraku Saulus, melihatlah karena engkau dapat anugerah bertemu dengan dia yang diurapi. Pada saat seperti itu, gugur selaput matanya dan dia dapat melihat. Saat itu dia diubahkan menjadi saksi Yesus. Saudara tahu, kehidupan kekristenan harus mengalami secara pribadi dengan Yesus. Kalau saudara dan saya tidak menjadi pelaku firman, kalau saudara tidak mau membaca firman dan melakukan setiap hari dengan pimpinan daripada Roh Kudus, engkau tidak akan dapat menjadi murid Yesus. Banyak orang Kristen kecewa menjadi murid Yesus, jenuh, pergi ke persekutuan, pulang ya gini, pergi ya gini, kok gini-gini terus sih, bosen. Tetapi kerap kali yang datang siapa? Kalau nanti persoalannya itu berat, sakit sudah, dokter bilang angkat tangan, lalu sudah itu siapa? Hanya Tuhan yang bisa. Oh, pasti getol pergi persekutuan. Betul enggak? Hah? Ayo. Kalau masalahnya sudah banyak, sembayangmu tambah banyak enggak? Kalau kamu diberkati, semua sehat, semua keluarga baik, sembayangnya tambah banyak apa sedikit? Hah? Loh, lah padahal kamu ikut Yesus bilang gini, Tuhan berkati. Tuhan bilang, oh anakku tak kasih, kasihan berkat, kasih berkat, minta sehat, kasih sehat, tuh, ya dah. Tapi kalau sudah itu semua, Tuhan terima kasih, lupa. Lalu bapaknya datang, Yesus datang, lu anakku mana? Kok udah datang?
sibuk ngurusi berkate. Ada seorang perempuan jatuh cinta sama laki-laki. Laki-lakinya kaya. Asal perempuannya bilang, aku kepingin tukuin, beli ini. Oh, enggak apa-apa, nyah. Beli ini, nyah. Nih. Akhirnya dikasih cek kosong yang sudah ditandatangani, tinggal ngisi sendiri sak gebok. Lalu laki-lakinya sewaktu-waktu datang, mana sih dia? Ke toko, Pak. Ngapain? Cari barang. Oh, sedang cari, ya sudah, balik lagi. Mana dia? Belum pulang. Datang lagi, mana dia? Sibuk di sini, Pak. Kenapa? Lah ceknya belum habis kok. Dia datang berkali-kali nyari, tidak pernah ketemu. Kalau ceknya habis, dia di rumah karena mau minta lagi. Kira-kira bakal dikasih lagi enggak? Hah? Kamu tahu kalau kamu bakal enggak dikasih lagi sama Yesus? Saudara dan saya siapa? Calon pengantin perempuan Yesus. Jadi belum kawin toh? Pacari toh? Nah, tiap kali Yesus datang mintanya apa? Berkat, dikasih. Tapi sibuk dengan berkatnya. Yesus datang mana? Sibuk, Pak. Yesus datang, oh jadi kayak tak kayak berkat terus itu nanti pergi terus ya. Nggak tahu mampir ya, nggak tahu sembayang ya. Wah, serasa dikasih berkat. Nah, lalu Tuhan, kalau nggak tak kasih berkat, kue malah ngotot gini. Wah, baik, malahan tak kasih pas-pasan baik. Akhirnya saudara dapetnya pas-pasan terus enggak? Lah, kalau pas habis kan nodong lagi toh. Nah ya, Tuhan bilang, oh ya apik pas-pasan kalau gitu. Padahal Alkitab berkata dia datang untuk memberikan saudara dan saya hidup berkelimpahan. Tapi perhatiin, jangan dibalik urutan dan letaknya. Saudara untuk mencapai semuanya itu harus hidup berkenan kepada Dia. Bagaimana kita harus menjadi orang yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Jangan dibalik. Jangan dibalik gini. Bagaimana supaya dikasihi oleh manusia dan Allah. Nah, ini kerap kali. Contohnya saudara, panitia-panitia ini loh. Kalau ngadakan persekutuan itu yang dipikiri apa yang Allah suka atau bagaimana bisa narik orang. Ayo, sebabnya apa? Kalau yang datang banyak, hatinya ayem. Loh, saudara sendiri kalau pergi persekutuan, wah lah kok sedikit ya. Nah, lebih senang banyak. Kalau banyakan, rame kan senang dah. Kenapa? Imanmu iman rombongan. Makanya kalau sembayang bareng itu kuat. Tapi coba sembayang sendiri, kuat sejam. Ayo, baru 5 menit, wah geringgingan, kebel. Apa itu saudara tahu? Makanya saya berkata, banyak orang tidak mau mendahulukan Yesus. Karena apa? Karena dia tidak tahu rahasianya. Saya tadi barusan ngomong sama Pak Stefanus. Bangun pagi itu luar biasa. Saya lakukan 25 tahun. Yesus yang ngajar. Yusa, bangun pagi. Tepat waktunya. Aku akan lihatkan kemuliaanku kepadamu dan berkat-berkat kepadamu. Orang yang bangun pagi semua bilang gini, hebat ya Pak Yusa, luar biasa. Iya, saya yang ngalami, sudah dapat sarinya, saya cuma kasih kamu. Saya yang ngalami setengah mati. Saya bilang, tahu nggak? Saya bilang, kamu cuma mau sarinya saja. Tapi ternyata orang lain tidak mau melakukan. Biarin, yang masuk neraka dia bukan saya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar dari Yesus. Yesus sendiri bangun pagi. Padahal dia tidak ada waktu untuk meletakkan kepalanya. Tapi tiap pagi dia bangun. Alkitabnya ngomong di dalam Markus 1 ayat 35. Jelas di sana dikatakan. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35.
Padahal Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana sibuknya Tuhan Yesus, tetapi dia tiap pagi bangun pagi-pagi. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 saya bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi saudara kalau disuruh bangun pagi bilang apa? Berat Pak, berat. Lah kalau kamu bilang berat Pak, Yesus berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku dan menjadi muridku, dia harus menyangkal diri. Kalau kamu tidak menyangkal dirimu, kamu tidak layak menjadi muridku. Nah kalau kamu bilang, Tuhan berat, Yesus bilang apa? Berkata ya, berat. Tapi kalau engkau berani bayar harganya, berkat akan dicurahkan luar biasa. Ada seorang pemuda, pemuda ini kanker. Kankernya bukan kanker ringan, stadium keempat. Jadi kira-kira kalau dokter, ini ada dokter di sini nih. Kalau stadium keempat ini sudah menuju kemana itu? Game. Ngomongnya dokter loh ini yang ngomong. Nah, karena game, jadi sudah tidak bisa makan, tidak bisa segala, tidak bisa sudah. Cuma tinggal diinfus, tinggal tulang kulit, gundul. Karena obat kanker itu nyebabin gundul, rontok semuanya. Dari gundul, tinggal di tempat tidur gitu toh. Lalu ditanya, anak muda, kamu sakit apa? Tante, aku ini tinggal nunggu mati. Kenapa? Kanker. Terus dokter bilang tidak ada apa-apanya, tinggal tunggu saat. Lah yang kamu nanti kenapa? Lah ya apa, mau minum ndak bisa, makan ndak bisa, segala ndak bisa. Kasih ibuku. Ada satu yang bisa menolong kamu. Yesus namanya. Siapa itu Yesus? Karena dia dari agama Gongcu. Siapa itu Yesus? Ini baca, timbang kamu nganggur, tidak ada yang dipikirin apa, baca. Ya, dibaca sama dia. Loh, kok luar biasa ya, ada namanya Yesus kok lumayan ya. Wah, karena tidak ada kerjaan nih, ini insinyur loh ini. Baca, terus kok ya rame ya. Lama-lama dia bilang gini, aku kok haus. Suster, nggak minum sih suster, haus. Suster ini ya robot, tinggal ngambil ya. Dia kan tahu sebetulnya ini orang tidak bisa makan, tidak minum, minta kasih. Wah, saking kesengsem ini, dia ambil minum. Suster balik loh. Minumnya kemana? Loh, sudah tak minum kok. Loh, kok aku bisa minum ya? Loh, saudara tahu sebab apa? Saudara tahu? Pikirannya tidak melekat kepada penyakitnya, dan dia sudah dengar dari dokter tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ini sudah diprogram di otaknya. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Pada waktu ini programnya hilang, kesengsem Yesus, minum. Saudara tahu? Ini kuncinya tahu sekarang? Loh, kuncinya tahu? Jangan terpancang pikiranmu di dalam masalahmu. Karena segala perkara bagi Yesus mungkin, bagi kamu tidak mungkin. Saudara tahu? Kalau saudara berkata, tidak bisa, tidak bakal bisa. Karena segala gerakan tubuh ini dikontrol oleh otak kita. Saudara tahu? Setelah anak muda ini minum, dia baca terus perjanjian baru ini. Waduh, hebat ya, mujizat bisa terjadi. Sembuh bisa, waduh ini. Suster, lapar. Minta bubur suster. Susternya bilang, oh, kamu bisa minum? Ambil bubur si suster. Suster ini ya tidak tanya dokter lah, kurang ajar lah. Dia ambil bubur, dia
makan, habis bubur. Waktu sore pemeriksaan kontrol visit dokter, loh, kamu minum apa? Air. Kamu makan apa? Bubur. Bisa makan? Bisa itu? Nggak tahu, habis. Loh, siapa yang ngasih obat? Ini loh, buku ini loh. Saya yang baca itu kesengsem. Terus kok rasanya haus, tak minumi bisa. Minum makan bisa. Saudara tahu dokternya geleng-geleng, dia bilang, wah ini mujizat ini. Ya sudah kalau gitu makan minum. Baca terus ya, bisa makan minum makan. Saudara tahu sembuh. Saudara tahu setelah sembuh dia bilang, wah sembuh aku, puji Tuhan. Wah ini buku luar biasa. Saudara tahu belum dibaptis, tidak menerima penginjilan, baca sendiri. Siapa yang nginjili? Yesus. Saudara tahu. Kehidupan saudara dan saya, letak kuncinya kegagalan dan terpancang kepada masalahmu adalah di sini. Padahal Alkitab sudah berkata, Yesus tidak akan membiarkan kau dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu akan diberikan jalan keluar. Tapi saudara bilang, tak bisa, nonsen, tak ada jalan. Loh, imanmu iman cengeng kayak gitu. Mana bisa kalau kamu sudah bilang gitu. Saya tadi ketemu seorang pemuda. Pak, saya ini lemah pak. Perut saya ini sakit-sakitan. Saya tidak bisa kerja keras, tidak bisa mikir, lemah. Bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab. Tidak bisa pak. Loh, kalau imanmu tidak bisa, sampai mati pun tidak bisa. Saya bilang, sudah sana, pergi, percuma saya ngomong sama kamu. Program di sini sudah bilang, tidak bisa, ya tidak bisa. Saudara tahu, saya tidak mau, saya bilang, kalau kamu mau, sangkal diri, lakukan. Saya jamin, Alkitab ya dan amin, saya bilang. Dan orang ke anak muda ini, dia sudah sembuh, saudara. Tapi tetap kurus, tetap gundul terus. Bayangin. Sampai akhirnya saya bilang, saya khotbah, kamu kenapa sih? Kok pucat, kurus, gundul kayak gitu? Umurmu berapa? 25 pak. Lah kenapa? Loh aku ini baru sudah sembuh kok. Lah sudah sembuh kok, tetap gundul, tetap kayak jelangkong gitu, aku bilang gitu. Berapa lama? Sudah setahun pak, setahun. Gundul terus, jalannya ya gini terus. Lah kok ya kayak kongkong gitu, aku bilang itu. Loh pak, lah bagaimana pak? Kamu percaya Yesus enggak? Percaya loh, saya sembuh karena baca Alkitab kok pak. Cerita dia gini, oh ya. Lah jangan berhenti di situ. Terus bagaimana? Lakukan. Loh, lakukan apa pak? Kamu baca Alkitab, Yesus pada waktu dia menyembuhkan orang, dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama kamu toh. Loh, orangnya itu, orang yang sakit kusta 10. Yesus berkata, kamu pergi ke tempat imam, tunjukkan dirimu bahwa kamu sudah tahir. Loh, Yesus ngomong sama siapa? Sama orang itu. Lah ya, lah kok kamu nggak niru Yesus ngomong sama kamu? Loh bagaimana? Loh, kamu percaya Yesus enggak? Percaya. Lah kalau Yesus percaya, kamu percaya Yesus, berarti Roh Kudus ada enggak? Lah saya tanya, Yesus kalau dia ngomong sama orang yang sakit kusta itu, yang ngomong siapa? Yesus atau Roh Kudus? Coba baca di dalam Yohanes 14. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Loh. Jadi kalau Yesus ngomong, Yesus membuat mujizat, Yesus berkata-kata, siapa yang berkata?
Bapak diwakili siapa? Roh Kudus yang ngomong. Lah kalau saudara dan saya percaya Yesus, yang ada di dalam diri kita siapa? Roh Kudus. Lah kenapa kamu tidak lakukan? Melakukan bagaimana, Pak? Baca di dalam Yohanes 14 ini ayat yang ke-12 dan 13 dan 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau saudara ngomong dan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, yang melakukan siapa? Yesus, bukan kamu dah. Nah, lalu bilang, oh gitu Pak. Lah terus alami, bangun pagi, terus buka baju, pakai celana dalam tok, tutup kamar, madep kaca, terus ngomong. Saya bilang, gundul, tumbuh dalam nama Yesus, tumbuh, lakukan, tubuh, omongin, dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, tumbuh daging, jadi sehat, jadi gemuk, lakukan setiap pagi. Biar nanti kalau pelan-pelan Pak, keras. Lah nanti kalau keluarga saya dengar lalu lihat saya kan dianggap orang gila. Loh, kamu mau dianggap gila atau mau sembuh apa enggak? Saya bilang, mau, lakuin. Dianggap gila, biarin. Kalau enggak gila, enggak muridnya Yesus. Saya bilang. Lalu dia bilang, ya Pak. Benar. Karena dia memang sudah hopeless, sudah tidak ada harapan, dia melakukan sungguh-sungguh. Saudara tahu apa terjadi? Dalam waktu 3 bulan, bukan gundul lagi. Bukan anak muda yang seperti ngkongkong. Saudara tahu, saya sampai kaget. Saya mimpin persekutuan, orang ini kok cengar-cengir. Lah saya jadi bingung, ini dagi, sampai ini anak muda kurang ajar. Aku khotbah dia. Ini tak pikir-pikir. Ini nanti bar khotbah tak panggil, ini kurang ajar. Dia itu cengar-cengir. Lah kan kayak ngejek loh. Lah aku ini khotbah mbek jengkel. Selesai khotbah, sini kamu. Saya bilang, tak panggil ini anak muda. Sini kamu. Saya bilang, kenapa kamu cengar-cengir? Terus dia bilang gini, Om lupa saya toh. Aku lupa kamu. Ini si gundul dulu tuh loh. Kamu itu gundul dulu. Iya. Lah kenapa kamu cengar-cengir? Karena saya mengaminkan apa yang Om katakan. Amin. Tapi ketawa-ketawa. Lah kok kayak ngejek? Saking senengnya kok Om. Saudara tahu? Gemuk, rambutnya bagus, ganteng. Saya bilang, kamu 3 bulan bisa jadi gini? Waduh, pakai obat apa kamu? Lah Om yang ngajari toh. Yesus ngomong gundul setiap hari Om nih. Dan benar Om, tumbuh semuanya. Dia sekarang punya pacar, dikenalin saya. Pacarnya cantik. Saya bilang, Om calon. Saya bilang sama pacarnya, kamu kenal enggak dulu waktu dia gundul? Tak gitu. Terus dia bilang, saya dulu denger Om katanya ada gundul-gundul. Ya dia ini ya Om ya. Seandainya dulu masih gundul sama kerempeng, kamu enggak mau enggak? Oh ya, terus terang ya, maaf Om. Lah kok sekarang kamu mau? Lah sudah berubah kok, bagus kok Om. Sekarang dia mengerjakan real estate, saudara tahu. Dan sampai sekarang sempurna. Karena Allah kita adalah yang luar biasa. Saudara tahu? Tetapi jangan terpancang dengan masalahmu.
Jangan terpancang dengan apa yang menjadi masalahmu. Keluarkan daripada pikiranmu. Sebab kalau engkau tidak mau keluar dari masalahmu itu, engkau tidak akan diselesaikan oleh Yesus. Kenapa? Sebab Yesus kalau mau mengerjakan tidak bisa. Karena dituntut oleh iblis. Pikirannya, percayanya, imannya masih begitu. Loh, saudara tahu? Kita tidak nyadari. Ayub berkata apa? Apa yang aku takutkan justru itu yang melanda aku. Karena ternyata yang kamu takuti itu menjadi imanmu. Loh, saudara tahu? Saya barusan pulang dari Australia. Pada waktu saya pergi ke Australia, anak saya bilang sama istri saya gini, Mama, Tuhan pesen loh Mama tidak boleh terlalu capek. Kalau Mama capek-capek, kemungkinan umur Mama diperpendek sama Tuhan. Lalu saya bilang, Yang, saya kalau manggil istri saya kan sayang, Yang, gak usah capek-capek Yang. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Tapi saudara tahu orang perempuan, yang namanya perempuan, capeknya itu kalau mau berangkat atau kalau sudah berangkat? Mau berangkat toh? Mau berangkat pikirannya apa ya yang mau dibawa, apa ini wanu, terus ngepak 3 hari kurang tidur, capek luar biasa. Sampai di Australia baru 4 hari geledek jatuh sakit, saudara. Saya sakit, saya kaget. Kagetnya apa? Wah, lah ini si orang mau game ini. Dia bilang begini, Yang, dia manggil saya, aku kok gak bisa lihat, buta matanya. Sebab pembuluh darahnya dua-dua pecah. Matanya merah luar biasa, nutup seluruh matanya, gak bisa lihat. Lalu dia bilang, Yang, aku kok gak bisa goyang. Kalau goyang sedikit kok muter seluruhnya kayak orang gegar otak. Dan siapa yang menyetel kaset ini? Saya dengar siang malam setiap saat puji-pujian dan indahnya kayak begini. Saya langsung tahu, saudara. Sebab apa? Sebab saya akan melayani orang yang mau mati itu banyak. Adik saya tidur di rumah adik saya bilang, nyenggol saya, Kak, Taci si ini si mau berangkat. Saya bilang, memang, tinggal gelek saja. Saya bilang, coba itu orang yang kamu kasih, coba saya mau lihat kamu bisa ketawa apa nangis. Ayo, saya enggak nangis. Saya bilang gini, Yang, kamu ini sudah diambang pintu surga. Kamu dengar puji-pujian terus toh? Ya. Kamu ini sudah diambang pintu surga. Pantesan tubuhku ini kok ringan, naik turun gini. Lah itu malaikat-malaikat datang. Ya, tenang, tutup mata, ucapkan syukur. Kalau sudah waktunya pulang. Saya akan berdoa buat kamu. Saya terima enterokal dari anak saya perempuan di negeri Belanda. Dia berkata, Papa, ada apa dengan Mama? Ada apa nih? Aku mendapat penglihatan malam ini. Aku melihat Mama sudah menginjak ambang pintu surga, tinggal setengah langkah. Dan dia menoleh kepada saya. Saya berkata, memang ibumu mau berangkat. Hah? Tutup, berdoa. Nanti kalau Tuhan sudah saya berdoa dijawab, aku akan entrokal kamu. Berdoa. Anak saya yang di Bandung juga saya entrokal. Berdoa. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, Engkau lihat istriku mau berangkat. Apa Tuhan yang aku harus lakukan? Roh Kudus berbicara jelas sekali. Yusa, cepat minta kepada bapakmu. Bapak sudah siap untuk mendengar permohonanmu dan mengabulkan. Kira-kira kalau saudara
dengar suara begitu, yang kamu minta apa? Pasti minta sembuh dah. Iya dah. Itu mementingkan diri sendiri apa enggak? Iya, makanya itu. Pada waktu itu saya tidak minta itu. Saya tanya lagi Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing kita. Di dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dia akan menuntun kamu dan memberitahukan kepada dan menuntun kamu ke jalan yang benar, ke seluruh kebenaran. Saya berdoa, Tuhan Roh Kudus, aku harus minta apa ini? Minta untuk menyelesaikan tugasmu di Australia. Kurang 3 minggu, saya langsung berdoa, Tuhan, aku hanya minta satu perkara. Lupa kalau istrinya ini mau mati. Saya berkata, Tuhan, aku minta satu perkara. Perkenankan aku menyelesaikan tugasku di Australia. Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku, aku akan berkati pelayananmu. Lakukan dan selesaikan. Saya bilang, amin Tuhan. Setelah itu saya melek. Oh iyalah, istriku piye? Lah kok sembayangnya tadi kok lupa? Saya bilang, loh lah terus istriku piye Tuhan ini? Sampai istri saya itu ngomong gini, yang kamu coba telepon Garuda yang, kalau nanti aku mati ini bisa gampang dikirim ke Indonesia ndak? Loh kenapa dikubur sini kamu ndak mau? Ah bawa pulang Jayang. Saya telepon, Pak, kalau ada yang mati ini dikirim bagaimana Pak? Oh gampang Pak, semua disiapkan dari sini, semua diberesin, terus kemudian nanti diawetkan, dikirim. Loh terus di pesawatnya di mana? Oh ya di kargo. Hah? Di tempat barang Pak. Saya bilang, yang di kargo. Hah? Jadi kopet aku dia mati ndak bisa campur mbek kowe. Ndak bisa wis jadi di kargo lah. Aku mau suruh dari barang ya ndak bisa dong. Aku bilang, waduh di kargo. Terus kamu tanya Tuhan dong, yang ayo sembahyang. Saya bilang, Tuhan, istriku ini ndak mau di kargo. Ini terus bagaimana Tuhan? Saudara tahu apa jawab Yesus? Yusa, masakan aku sudah mengizinkan kamu melayani aku 3 minggu lagi. Masakan engkau yang sudah mendahulukan pekerjaanku dan aku tidak memperhatikan engkau. Kalau istrimu mati kan menjadi gangguan buat kamu. Ndak kamu urusi dicap orang gila, diurusi pelayanan terganggu, kamu bawa pulang ndak selesai. Aku tidak akan membiarkan iblis menghambat pelayananmu. Terus sembuh anak istrimu. Wah puji Tuhan. Saya langsung bilang amin. Yang ndak jadi mati, sembuh. Lalu dia bilang sembuh. Yang Tuhan bilang sembuh. 3 hari kemudian pembuluh darahnya ini, pecahnya ini sirap sendiri, hilang sendiri, matanya lihat sendiri, sempurna kembali sampai sekarang. Saudara tahu. Kalau saudara tidak percaya boleh ke Bandung. Ada orang Jakarta ke Bandung, dia bilang gini, tante sehat, coba ketemu enggak? Oh luar biasa ya, matanya sehat tante, sehat, sempurna. Saudara tahu. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau khawatir? Karena kamu kurang percaya bahwa Allahmu itu segala-galanya bagi engkau. Kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kehidupan kekristenan sudah ada di dalam jaminan Dia. Dan apa saja boleh terjadi kalau kita mengasihi Dia, mendahulukan Dia. Yesus berkata, cari kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu? Tapi yang saudara pikir kenapa? Tambahan nih. Ya toh? Ayo terus terang. Yang mbok pikirin tambahannya atau nyenengkan Yesus tambahannya toh? Iya persis itu loh saudara. Ini zaman sekarang kan BCA, Lipo Group bikin anu toh 10.000 150 juta
Ayo, saudara nabung turut nabung ndak? Nabung toh? Sing mbok arep apa? 150 juta nih loh. Lah motivasimu itu loh sudah ndak bener. Loh. Tapi kalau motivasi saudara, aku nabung karena uang cuma sedikit, kalau ndak ditabung ya nanti cepet habis, masuk ke. Itu ndak apa-apa. Tapi motivasinya pindahin ngene Lipo Group, pindahin ngene BCA, lumayan 150 ndak bakal dapet. Sebabnya apa? Motivasimu itu tamak, serakah, embele-embele dulu sing diurusin. Yesus berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu? Ini saya alami. Saya tidak ngimani supaya istri saya mati, enggak. Tapi saya percaya Allahku melakukan yang terbaik buat aku. Kalau Tuhan berkata, pulang, kamu mau bilang apa? Kamu bilang, jangan Tuhan, pulang. Mau apa kamu? Coba, bisa? Ngawur saja orang. Bilang, kan kita boleh minta, tapi keputusan dan kekuasaan di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu saudara tidak perlu takut dan khawatir. Satu rahasianya, belajar dari Yesus pribadi. Buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Katakan kepada saudara, saudara baca Filipi pasal 2, renungkan, alami, dan lakukan. Saya jamin engkau akan mengalami apa yang Yesus berkata tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Barang siapa, termasuk saudara dan saya tidak mau saudara nanti kalau minta didoakan supaya saya numangi satu-satu. Nanti kalau kamu mendapatkan kelepasan, kalau kamu mendapatkan kesembuhan, kamu bilang apa? Waduh, disembayang ke Yusa, saya bisa digantung Tuhan, tahu ndak? Tapi kalau engkau sembahyang sendiri, tumpangkan tangan sendiri, lakukan sendiri. Sebab Alkitab berkata, barang siapa, termasuk saudara dan saya, asal satu perkara, belajar seperti di Filipi 2 ini. Saya bacakan di dalam Filipi 2 ayat pertama sampai 11. Renungkan, alami, praktekkan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Rahasianya di sini. Kalau malam ini saudara mau melakukan ini, rendahkanlah hatimu, kosongkan dirimu,
Biarkan Yesus yang mengerjakan. Lepaskan pikiranmu dari masalahmu. Akui kebesaran Dia. Roh Kudus menjadi bagian engkau dan Tuhan di dalam engkau. Kita adalah teman sekerja Allah. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Roh Kudus dipakai untuk menolong kita, mengarahkan menuju kepada kebenaran akan tiap-tiap firman Tuhan. Dan saudara akan mengalami kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar pada saat ini. Dan sekarang tiba waktunya bagi anak-anak-Mu harus melakukan dan mempraktekkan semuanya ini, Tuhan. Kalau Engkau melakukan terhadap anak-anak-Mu yang lain, Engkau pun akan melakukan kepada kami karena kasih-Mu sama. Mari saudara, kita berdoa. Kemukakan masalahmu, tetapi akui lebih dahulu bahwa Yesuslah segalanya bagi kamu. Kalau engkau minta di dalam nama Dia, Yesus yang akan melakukan di dalam kamu. Engkau katakan, Tuhan, mari Engkau berkarya dalam hidupku malam ini. Kemudian saudara kemukakan masalahmu. Setelah engkau kemukakan masalahmu yang sakit, tumpangkan tanganmu kepada penyakitmu itu. Setelah itu kamu katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku beritahukan kepadamu, hai tubuhku, katakan sendiri. Katakan, beritahukan apa yang kamu mau. Usir sakit penyakit itu, katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan sakit penyakit, ruh-ruh sakit penyakit yang ada di dalam diriku, keluar, tinggalkan tubuh ini dan jadilah sembuh. Dan ini lakukan saudara, sampai pikiranmu, hatimu ngimani, yakin, mantap bahwa tubuhmu pasti dijamah Yesus, maka segala sesuatu ini akan terjadi bagimu. Demikian juga apabila dengan masalah-masalah saudara, engkau lakukan, perintahkan, beritahukan kepada pikiranmu supaya dilepaskan dari masalah itu. Dan pandang Yesus, katakan kepada pikiranmu, katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku tawan pikiranku ini dan aku taklukkan di bawah pikiran Yesus. Dan dengar akan firman Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya engkau akan diberikan jalan keluar. Percaya, yakin, dalam nama Yesus Tuhan aku minta, kirimkan malaikatmu Tuhan untuk menyelesaikan dengan klienku, untuk menyelesaikan dengan partnerku, dengan masalah-masalahku ini. Hamba percaya engkau akan melakukan mulai malam hari ini Yesus, karena engkaulah Allah yang luar biasa bagiku. Kalau engkau menolong orang lain Tuhan, engkau akan menolong kami. Apabila saudara dengan keluargamu, katakan. Kalau engkau mau diubahkan, katakan. Suami, istri, anak, katakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku beritahukan kamu, kembali, jadilah benar, mengasihi Yesus, percaya Yesus, jadilah sifat Yesus